dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai satu-satunya berharap. Berikan suara saya kepada Tuhan. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Katakan walau dunia berubah, kasih-Mu tetap kami setiap kami. Kasih-Mu Tuhan, ajar kami itu terus percaya di hidupku. Kasih-Mu dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Katakan walau dunia berubah, nyanyikan dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Ini iman kami di hadapan Tuhan. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai
Kami mau nyatakan bersama-sama, kami mau tetap ikut Tuhan sampai Tuhan panggil kami pulang. Dan Tuhan katakan pada kami, masuklah hamba-Mu yang setia, masuklah dalam kebahagiaan bersama dengan Aku. Dalam segala keadaan, katakan sama-sama, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru di setiap musim kehidupan kami. Setiap musim kehidupan, Waktu ku kuat maupun lemah, biar tetap Yesus satu-satunya. tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan tak akan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, cintakan selamanya. Berikan sekali lagi suara-suara itu, nyalakan bersama-sama. Dalam segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, kami mau tetap ikut Tuhan. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru, katakan di setiap musim kehidupan. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, dan tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri kesempatan baru. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cintakan bersama-sama. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapan takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cintakan bersama-Nya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku takkan hilang karena kasih-Nya. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cintakan selamanya. Sekali Yesus, selamanya Yesus. jadikan ini komitmen di hadapan Tuhan. Harapanku Kami gak mau hidup lagi sebagai itu. Kami mau ikut Tuhan karena kasih selama-lamanya. sekarang ku ada.
itu kami siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah, pakai dan urapi hamba-Mu, supaya firman Allah yang hidup itu membekali hidup kami, menapakkan kaki depan kami. Terima kasih Tuhan untuk anugerah dan waktu ini. Kami siap menyambut firman Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk. Shalom Bapak-bapak dan Ibu sekalian kasih Tuhan Yesus Kristus. Suatu waktu yang sangat indah kalau kita boleh belajar firman Tuhan. Firman Tuhan ya dan amin. Kita akan belajar menyenangkan hati Tuhan. Ada sebuah kisah seorang bapak yang disebutlah namanya Mr. John memiliki seekor anjing kesayangan. Anjingnya diberi nama Brownie karena bulunya coklat. Wah, setiap hari Mr. John selalu mengelus-elus, menyayang si Brownie. Nah, si Brownie pun sangat-sangat menyayangi majikannya Mr. John. Pulang bekerja, begitu klakson dibunyikan, tit, tit, wih, si Brownie sudah berteriak-teriak, au, 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 au. Mungkin punya pengalaman ya, yang pernah punya anjing ya. Au, au, au. Wah, senang sekali. Begitu pintu dibuka, si Brownie sudah langsung lari terbirit-birit untuk menyambut tuannya Mr. John. Begitu asiknya, Mr. John ini begitu menikmati betapa indahnya bermain bersama Brownie. Dilatih, dirangkul, dielus-elus dan sebagainya. Sampai si istri merasa, aduh, ini pulang kerja capek-capek sampai rumah dan cari istrinya, kok cari si Brownie? Kadang 5 menit, kadang 10 menit, kadang sampai 20 menit. Ngapain si Brownie sama si buju gua, si Mr. John itu? Ternyata mereka begitu merasakan persekutuan yang istimewa. Istrinya mulai ada rasa cemburu. Duh, buju gua ini pulang kerja capek-capek dan cari aku, kok cari si Brownie? Tapi mau diapakan ya, anjing kesayangan, dipendam di hati. 2 hari, 5 hari, sebulan, 2 bulan, lama-lama gak kuat, lapor sama gembalanya. Pak Gembala, kenapa ibu? Bolehkah aku curhat? Oh, silahkan ibu, ada apa? Gini loh Pak Gembala, aku ini cemburu banget. Oh ya, dengan siapa? Dengan suamiku Mr. John. Kenapa ibu? Ini loh, aku di rumah kan punya Mr. Si Brownie ini, ternyata dia begitu sayang sampai hatiku ini kepinginnya ya, apa no ya, anjingnya dibuat. Nanti suamiku tahu. Aku diracun. Oh, jangan. Terus si gembalanya berkata, mengapa suamimu begitu perhatian kepada Brownie? Karena dia bisa mengambil hati majikannya. Dia begitu menyenangkan majikannya, sehingga kalau tidak ketemu Brownie sebentar dia sudah bingung. Brownie, kamu di mana Brownie? Nah, itulah yang kamu coba teliti, bagaimana Brownie bisa menyenangkan hati tuannya Mr. John.
Oh begitu. Nah, kamu sebagai istri, ayo cari akal untuk bisa menyenangkan hati suamimu, sehingga engkau tidak perlu cemburu lagi terhadap si Brownie. Nah, inilah kisah anjing yang begitu disayangi sama majikannya sampai membuat si hati istrinya cemburu. Sekarang kita sebagai anak Tuhan, adakah kita mempunyai kerinduan yang sama untuk menyenangkan hati Tuhan? Tadi Brownie menyenangkan Tuhan, ini kita menyenangkan hati Tuhan. Untuk kisah yang akan kita pelajari hari ini tertulis di dalam kitab 2 Raja-Raja pasal 5. Kisah ini saya yakin sudah dikenal, apalagi mereka yang mulai sekolah minggu sudah mendengarnya. Coba ya, sebentar kita lihat siapa dia. Panglima tentara yang gagah perkasa, perawakannya hebat, bintangnya kalau sekarang bintangnya nggak tahu 4 atau 5. Bahkan kalau dia perang pasti menang. Dialah yang bernama Panglima Naaman. Saya yakin kita semua pernah dengar ya nama Naaman. Kita akan pelajari apa yang terjadi dengan Naaman. Kita akan buka 2 Raja-Raja pasal 5 ayat pertama. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang yang sangat terpandang di hadapan tuannya. Jadi Naaman seorang panglima tentara Raja Aram. Kemudian dia sangat disayangi, dipandang, dan begitu apapun permintaannya Naaman dituruti, sebab oleh Allah, oleh Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Ini masalahnya. Secara perawakan bagus, gede, jempal, wah pokoknya menarik sekali. Belum brewoknya, belum penampilannya sangat menarik. Apalagi kalau dia perang, menang, sehingga raja begitu sayang, begitu terpandang. Nah, tetapi dia sakit kulit yang sangat mengerikan, menjijikkan, dan saat itu tidak ada obatnya. Kusta lambang dari kutukan dosa. Dengan kusta orang lama-lama bisa merotol. Merotol itu lepas dengan sendirinya, entah itu ujung jarinya, entah itu hidungnya, entah itu daun telinganya. Tetapi masalahnya yang menderita ini nggak merasa sakit. Kalau kita tahu itu sakit nggak? Oh ya pasti sakit. Tetapi orang kusta itu tidak merasa sakit. Nah, itulah akibat dari dosa. Kalau dosa itu berkecamuk di hati manusia, awal mulanya mungkin suara hati kita mengetuk, hei, apa yang kamu perbuat? Berkenankah di hadapan Tuhan? Oh ya Tuhan, ampuni saya. Tetapi kalau sudah berulang penyakitnya sama, mengulangi dosa yang sama, akibatnya tidak terasa kalau dia sudah berbuat dosa. Seperti orang kusta bahaya, tahu-tahu merorol, nggak sakit, complong hidungnya, daun hidungnya complong, nggak sakit, daun telinganya copot, nggak sakit. Juga dengan dosa bahaya.
Kalau kita tidak perhatian kepada suara Tuhan, suara Roh Kudus yang mengetuk hati nurani kita, kita akhirnya berbuat dosa nggak terasa, berbuat dosa nggak apa-apa, berbuat dosa lagi nggak masalah. Itu namanya kusta. Roma 6 ayat 23 mengatakan upah dosa adalah maut. Kalau Tuhan masih mau berbicara kepada kita, hati-hati, tingkah lakumu sudah berdosa di hadapan Tuhan. Langkah pertama kita sadar, kita minta ampun. Tapi kalau kita membiarkan terus demi terus, akhirnya dosa itu menggerogoti seperti kusta. Nah, sekarang kita akan pelajari apa yang terjadi. Keluarga dari Naaman ini adalah keluarga yang bahagia, keluarga yang sejahtera. Tetapi karena sakit kustanya itu membuat dia sampai rumah terduduk lesu. Waktu perang menghadapi orang Israel, si Naaman membawa pulang seorang anak kecil. Ya, anak kecil itu begitu baik sekali. Anak kecil itu diambil, diadopsi sebagai budak. Kalau budak zaman dulu itu betul-betul sangat tidak dihargai. Nah, ini dia. Gadis Israel dibawa pulang ke Aram. Sampai di Aram dipertemukan kepada istri Naaman. Istri Naaman berkata, "Hai, lucu sekali kamu." Memang nggak disebutkan namanya siapa. Yang pasti dia orang Israel. Sejak kecil di Israel dia belajar firman Tuhan, dididik oleh orang tuanya untuk percaya dan beriman penuh kepada Tuhan, sehingga saat dia harus diungsikan jadi budak. Budak tidak seperti ART sekarang ya. Kalau orang Belanda bedinde. Iya. Nah, waktu itu namanya budak betul-betul harus taat dan tunduk penuh kepada apa kata tuannya. Waktu itu istri Naaman melihat, wah, budakku tuh hebat, cantik, polos, menurut dan pinter. Terus si kecil gadis ini melihat, tuanku setiap pulang kerja kok sedih. Ibu, boleh tanya apa yang terjadi? Iya, tuanmu tuh kena kusta. Hah? Kusta? Padahal saya yang cuci bajunya. Sakit kulit yang mengerikan. Tetapi dia ingat, aku orang Israel, aku punya Tuhan yang hidup, aku punya Tuhan yang berkuasa. 2 Raja-Raja pasal 5 ayat ketiga. Maaf, bisa dibantu dibacakan, nggak terlalu kelihatan. Ya, 2 Raja-Raja pasal 5 ayat yang ketiga. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Nah, inilah contoh iman seorang anak kecil. Seringkali kita menganggap, aduh, sekolah minggu itu merepoti. Apa sih untungnya ngajar sekolah minggu? Nggak ada, capek, repoti, rame, belum lagi belinya. Tetapi cerita ini mengatakan, putri ini, walaupun dia orang Israel yang dibawa pergi ke Aram, di Aram pun dia tetap berdoa kepada Tuhan
Dia beriman penuh kepada Tuhan yang hidup. Dia berkata, "Ibu, sebaiknya Pak Naaman ini dibawa ke Israel. Di sana ada nabi yang hebat, dikenal dengan Nabi Elisa. Di sana ada nabi yang hebat. Saya yakin dan percaya Nabi Elisa itu sanggup menyembuhkannya." Wow, sungguh luar biasa. Betulkah? Sungguh, Ibu. Bayangkan, ini seorang anak kecil, dia berani mempertaruhkan imannya kepada bukan bapak-bapak biasa, kepada panglima yang sudah biasa perang dan menang. Kemudian, benar Bude, benar Ibu, kalau di negaraku tuh ada nabi yang luar biasa. Sekarang kita akan pelajari apa yang gadis ini kerjakan. Bagaimana cara menyenangkan hati Tuhan? Nah, dari seorang gadis yang tidak ada artinya, tidak ada harganya, yang dianggap sebagai tawanan, si gadis memberanikan diri cerita kepada istri Naaman. Istri Naaman mendengar di Israel ada nabi yang bisa menyembuhkan. Memberanikan diri menghadap panglima Naaman. Pak Naaman, Pak Lek, oh maaf Naaman, aku dapat info yang sangat luar biasa. Penyakitmu tuh bisa sembuh. Bisa sembuh. Waduh, rasanya dunia ini sudah mau pecah. Aku bisa sembuh, padahal seluruh negara Aram mengatakan kusta tidak bisa sembuh. Kemudian gimana caranya? Naaman sebagai panglima menuju ke Raja Aram. Raja, saya diceritai sama istri saya diceritai sama pembantunya. Jadi mundur. Oh ya, kemudian Raja Aram membuat surat. Dengan surat ini saya mengatakan panglima saya Naaman kepadamu agar dia disembuhkan dari sakit kulitnya. Nah, dengan membawa surat ini, si Naaman, surat ini kan dari Raja Aram, Naaman berangkat menuju Raja Israel. Bukan hanya surat, dia juga membawa emas, membawa perak, membawa pakaian yang indah. Nah, sampai di Raja Israel membaca surat ini dari Raja Israel. Waktu membaca dari Raja Aram, si Raja Israel gemetar. Akukah Tuhan itu? Bukan aku. Kemudian Raja Israel melihat, mendengar, membaca, dia mengoyak-ngoyakkan bajunya disobek-sobek sampai Nabi Elisa mendengar. Kenapa? Ada apa? Kok tahu raja menyobek-nyobek bajunya? Pasti ada sesuatu yang hebat. Oh, infonya Raja Aram yang sering nyerang itu akan memberikan suatu anggaplah itu mungkin goro-goro, cari gara-gara supaya kita diserang lagi. Itu pikirannya Raja Israel, sehingga dia mengoyakkan bajunya. Nabi Elisa berkata, baiklah Raja Israel, serahkan masalah itu ke dalam tangan saya. Beritahu Naaman, pergilah ke rumah Elisa. Andai kata si kecil itu, gadis kecil, tidak berani bercerita, maka kisah kesembuhan Naaman
tidak terjadi. Nah, bagaimana cara menyenangkan hati Tuhan? Yang pertama, berani bersaksi. Waduh, saya ini orang yang agak sulit ngomong, masa aku justru bersaksi. Nah, ternyata gadis kecil ini yang dicontohkan, gadis yang sangat tidak ada harganya, sangat anggaplah budak tawanan, dia berani bersaksi. Pernahkah kita bersaksi kepada orang-orang di sekitar kita tentang Tuhan kita yang hebat, Tuhan kita yang dahsyat, Tuhan kita yang sudah menolong dan menyembuhkan dan menyelamatkan jiwa kita? Atau kita masa bodoh lah, biarin, itu bukan apa-apaku. Tetapi kalau kita mau berani bersaksi, contoh gadis kecil Israel yang ditawan di Aram. Nah, menurut survei 4% dari jemaat yang hadir itu karena program gerejanya bagus. 5% jemaat hadir karena khotbahnya baik. 85% jemaat hadir karena diajak teman. Nah, mungkin diingat ya, Bapak Ibu, saudara sekalian, pertama kali ke gereja itu karena apa? Biasanya diajak, entah itu teman, entah itu sahabat, entah itu orang tua, mungkin kakek neneknya. Duh, cucu pun kasihan, ayo nak ke sekolah minggu. Berarti ada yang ngajak. Ayo, kita ingin berani bersaksi untuk nama Tuhan yang dipermuliakan. Lanjutnya, yang kedua, rendah hati. Inilah sikap ajudan Naaman. Naaman waktu dari Aram ke Israel nggak pergi sendiri, banyak ajudan yang mengikutinya. Nah, si Naaman berangkat dengan harapan yang luar biasa. Ajudannya cuma inggih, monggo, inggih. Dia melihat mengantar panglima tuanku ini menghadap raja. Rajanya menyobekkan baju, ajudan melihat. Kemudian diantar menuju ke Nabi Elisa. Sampai di rumah Elisa, namanya panglima. Bayangannya nanti dia akan keluar dan akan manggut-manggut, akan berdoa buat saya. Ternyata apa yang dilihat saat itu yang keluar bukan Nabi Elisa, tetapi pelayannya Elisa, yang saya kira semua sudah tahu namanya Gehazi. Betul. Ajudannya melihat, loh, lah yang kuat kok Gehazi. Terus dia mendengar apa yang diberitakan Gehazi. Panglima Naaman, tuanku berkata, pergilah sekarang juga ke sungai Yordan, karena sampai di sana kamu akan menyelamkan dirimu 7 kali, maka kulitmu semua akan sembuh dari penyakit kustanya. Sungai Yordan itu sungai yang kotor, sungai yang menjijikkan, sungai rakyat jelata. Bukankah di Abana dan Papar negaraku ada sungai yang bagus, jernih? Jangan, muntah si rajanya. Ayo kita pulang aja. Lah, setelah si ajudan menyaksikan bagaimana respon dari panglimanya, dengan kerendahan hati,
Panglima jauh-jauh dari Aram ke Israel mau cari apa? Cari kesembuhan. Kemudian Panglima disuruh apa? Disuruh membenamkan diri di sungai Yordan 7 kali. Andai kata Panglima disuruh berbuat sesuatu yang sulit, contohnya push up 100 kali, mau enggak? Oh ya mau. Kalau disuruhkan barbel sekali angkat 50 kilo, mau enggak? Ya mau. Lah sekarang panglimanya cuma disuruh membenamkan diri di sungai Yordan, nggak mau. Inilah ajudan yang boleh dikatakan ajudan yang baik. Dia tidak membuat provokator supaya raja namanya makin muntah. Tadi kan sebentar toh, gak mau, aku gak mau mandi di sungai Yordan. Tetapi dia memberi motivator. Panglima, ngapain jauh-jauh sampai sini kok cuma membenamkan diri kok gak mau? Dia mulai berpikir, iya ya. Hatinya berkata, aku ini kok rodok bodoh ya. Jauh-jauh dari Aram ke Israel, sampai di Israel ini mau disuruh cuma masuk membenamkan diri 7 kali aja kok enggak mau. Akhirnya dia berkata, iya ya, aku dulu begitu sombong, tadi aku begitu marah melihat utusan dari Nabi Elisa yang cuma menyampaikan. Nabi Elisanya mana? Nggak mau keluar sama sekali. Kemudian kemarahan itu membuat tidak menerima kesembuhan. Tetapi setelah dia merasakan betapa apa yang dikatakan ajudannya yang begitu memberikan dorongan, tidak ngompori supaya makin panas, tidak, tetapi dia memberi motivasi. Tolonglah pikirkan Panglima Naaman. Ya, aku sekarang mau berangkat dengan menanggalkan kesombongannya. Dia berangkat ke sungai Yordan. Di dalam Yakobus pasal 4 ayat 6. Tetapi kasih karunia yang dianugerahkannya kepada kita lebih besar daripada itu. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Orang yang congkak, orang yang sombong, orang yang tinggi hati itu ditentang oleh Allah. Orang yang sombong tidak harus orang yang pintar, tidak harus orang yang kaya, tidak harus orang yang berkedudukan, tetapi siapapun juga bisa dihinggapi roh kesombongan. Siapa yang tahu? Ya saya sama Tuhan. Kalaupun mungkin hari-hari ini ada sedikit kesombongan, contohnya ciri-cirinya orang sombong, tidak mau menerima pendapat atau advice orang lain, menganggap diri sudah paling pintar, paling benar, dan paling punya segalanya. Tidak kenal kalau dibantah, kalau dia ngomong, dibuatlah langsung muntah, siapa aku? Bahkan semua ucapannya otoriter, ucapannya tajam dan menyakitkan. Itulah ciri-cirinya orang sombong. Kalau mungkin mulai sedikit ada rasa kesombongan itu, ingat, Allah menentang orang sombong, tetapi mengasihi orang yang rendah hati. Kalau kita mau rendah hati di bawah kaki Tuhan, Tuhan siapa saya, Tuhan Kau begitu memperhatikan saya, aku ingin Tuhan merasakan mujizat Engkau. Andai kata si Naaman
tidak mau rendah hati, maka pastilah penyakitnya tetap dibawa pulang dan dihinggami sampai mati. Berikutnya, taat. Taat mendatangkan mukjizat dan keselamatan. Tadi kan Naaman diberitahu, selamkan dirimu ke dalam sungai Yordan berapa kali? 7 kali. Andai kata 1, 2, kesel, 3, nggak ada apa-apanya itu, 4, ulang nggak ada apa-apanya itu. Nah, padahal tadi sebelum masuk sungai Yordan kan dia buka baju. Pasti semua ajudannya akan melotot melihat kulitnya putih-putih, kusta. Tapi dia tidak lagi sombong. Dia rendah hati membuka bajunya. Semua menonton. Akhirnya keenam, dia mengundangkan diri, tetap sama. Yang ketujuh, betul-betul mukjizat terjadi. Kenapa kau 7 kali menyelami? Kenapa? Karena Tuhan yang menyuruh Naaman membenamkan dirinya 7 kali. Kita bertaat. Kalau diminta 7 kali Naaman, baru 1, 2, 6, capek pulang. Gak ada mukjizat. Mukjizat terjadi kalau kita taat, mendengarkan perintah Tuhan lewat Nabi Elisa. Kesembuhan terjadi. Sehingga kutuk diangkat dari tubuhnya. Begitu melihat, kulitku kok seperti anak kecil. Wih, loh, semuanya kok halus, tadi putih. Mengerikan. Begitu yang terjadi luar biasa, dia menerima pembebasan dari Tuhan. Coba kita baca ayat 15. Apa yang dikerjakan oleh Naaman? Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu, terimalah kiranya suatu pemberian dari hamba-Mu ini. Nah, begitu melihat tubuhnya, halus, mulus seperti anak kecil, langsung dia pergi ke rumah Elisa. Dan saat yang kedua, Elisa mau keluar menghadap Naaman. Ya, Panglima Naaman, ada apa? Aku yakin di seluruh dunia ini tidak ada Allah seperti di Israel. Karena itu terimalah pemberianku ini. Tadi saya menyebutkan pemberiannya hanya emas, perak, baju. Yuk kita lihat. Pemberian Naaman. Peraknya 10 talenta. Mungkin kita karena satuannya nggak biasa ya pakai talenta. Terus emasnya 6.000 shikal. Shikal dengan talenta supaya tahu bedanya sedikit. 10 talenta itu sama dengan 30.000 shikal. Bingung aku, shikal talenta sedang Jamani, kilogram aja ya. Kilogram aja. Nah, peraknya ternyata 300 kilogram. 300 kilogram kira-kira sebesar berapa ya? Belum lagi emasnya 72 kilogram. Kalau dikalikan sekarang jadi berapa? Dihitung sendiri. Terus pakaiannya bagus 10 setel. Naaman turun dari keretanya setelah dari sungai Yordan, di
dipersembahkannya perak, emas, dan pakaian yang bagus-bagus. Apa reaksi dari Nabi Elisa yang diberi oleh Naaman? Coba lanjutkan. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Nah, kita lihat tadi emas, perak, pakaian indah-indah sudah ditaruh di mukanya Elisa. Elisa berkata, aku tidak akan menerima apa-apa. Kamu berterima kasih kepada Tuhan karena Roh Kudus berbicara kepadaku. Kalau aku menerima semua kirimanmu, persembahanmu itu, maka aku akan dianggap seperti dukun-dukun dari negaramu Aram. Dukun berkata, kalau ada uang, beres, sembuh. Kalau gitu nanti kalau pokoknya sudah bayar, sudah nggak ada kontak lagi dengan kamu, kan sudah beres, ada uang, beres ceritanya. Nah, karena itu Elisa berkata, aku tidak mau menerimanya. Panglima Naaman, maafkan, aku tidak bisa menerima karena Tuhan berkata kepadaku suatu hal yang aneh, tetapi dia belajar menurut. Sebenarnya kalau mau terima itu tidak salah. Wong Elisa sudah berbuat sesuatu, tetapi Elisa saat itu berkata, aku harus taat. Tuhan berkata, jangan diterima, karena itu pemberian nanti dianggap kamu itu seperti hanya dukun-dukun yang bisa menyembuhkan kalau ada uang. Kemudian lanjutkan. Akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagel, sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain kecuali kepada Tuhan. Nah, tadi gara-gara tidak mau diterima pemberiannya dari Panglima Naaman, Naaman sekarang mempunyai iman yang beda. Kalau begitu, aku mengakui bahwa setelah ini aku tidak akan menyembah kepada ilah yang lain, Allah yang lain, kecuali kepada Allahnya orang Israel. Karena aku tahu yang menyembuhkan aku, yang menyelamatkan jiwaku adalah Allahnya orang Israel. Luar biasa. Ketaatan dari Naaman membuatkan hasil yang betul-betul, kalau mungkin zaman sekarang ya ada obat antibiotik dan sebagainya, orang sakit kusta itu nggak terlalu bingung. Tapi saat itu betul-betul aduh, kusta berarti sudah disingkirkan, tidak ada obatnya, dan menakutkan, menjijikkan, dan semua orang tidak mau bergaul dengan saya. Tadi Naamannya taat. Terakhir seneng ya. Sekarang pelayan Elisa yang bernama Gehasi ternyata tidak mau taat. Coba 2 Raja 5 ayat 27. Tetapi penyakit kusta Naaman akan melekat kepadamu dan kepada anak cucumu untuk selama-lamanya. Maka keluarlah Gehasi dari depannya dengan kena kusta putih seperti salju. Kita tahu ceritanya, setelah si Naaman mau memberi, Elisa menolak, si pelayannya Elisa di sampingnya. Emas, perak, pakaian indah kok gak mau sih? Kok bodoh ya. Begitu Elisanya masuk ke dalam rumahnya, pelan-pelan Gehasi
membuntuti rombongan Naaman. Begitu dia menoleh, kenapa Gehazi kamu kok lari-lari? Gini loh, tadi tahu-tahu ada tamu orang muda 2 yang mau menginap di rumah Tuhan saya, Nabi Elisa. Bolehkah minta bajunya dan sedikit perak? Oh iya, aku akan berikan. Semua diberi, bukan semua, peraknya yang diminta, bajunya diminta, diberikan. Ajudanku bantu bawa pulang ke rumahnya Nabi Elisa. Stop, kalian sampai sini aja, akan aku masukkan sendiri ke dalam. Begitu masuk, Nabi Elisa berkata, hei Gehazi, kamu dari mana? Cuma jalan-jalan di belakang kok Tuhan. Hatiku ikut kemana engkau pergi saat engkau mengejar Naaman dan rombongannya. Hatiku ikut karena dia nabi. Ketahuilah, ayat 27 mengatakan, karena kamu tidak taat kepada perintah Allah, mulai saat ini engkau akan menderita sakit kusta. Bukan hanya dia saja, tetapi keturunannya, akibat orang tidak taat kepada Tuhan. Luar biasa. Mungkin seolah-olah Elisa kan tidak kelihatan, aku minta sedikit kok, tetapi Allah tidak suka. Akibatnya yang diderita adalah putih seluruh tubuhnya, bukan hanya dia tetapi juga dengan keturunannya. Nah, bulan lalu, bulan Juli, saya menerima kiriman WhatsApp dari seorang hamba Tuhan yang dipakai Tuhan, karena topiknya sama, taat. Tolong dibacakan. Tuhan berfirman, aku percaya dan melakukan. Aku melakukan yang aku bisa. Tuhan melakukan yang aku tidak bisa. Nah, setelah saya baca, luar biasa. Aku melakukan yang aku bisa. Contohnya, Naaman membenamkan diri, bisa nggak harusnya? Ya pasti bisa, cuma masuk keluar 7 kali. Tetapi siapa yang menyembuhkan? Apakah Naaman? Bukan. T yang terakhir. Coba dibacakan T yang terakhir. Tuhan melakukan yang aku tidak bisa. Nah, Tuhan melakukan yang aku tidak bisa. Karangan ini begitu indah, ternyata di luar dugaan. Kira-kira 2 minggu atau 3 minggu setelah saya terima, hamba Tuhan yang bersangkutan dipanggil pulang oleh Tuhan. Memberi kesan, Tuhan yang berfirman, aku percaya dan melakukan. Aku melakukan yang aku bisa. Bukan berarti enak-enakan wish. Aku percaya Tuhan memelihara burung di udara, dia pelihara bunga bakung di taman, dia pelihara. Berarti aku santai di rumah, ngobrol-ngobrol, buka WA, buka Instagram, buka TikTok. Gamenya jangan lupa. Belum lagi, itu yang asik deh. Lupa, aku melakukan yang aku bisa, ini dilupakan. Oh, jadinya kalau kita mau percaya kepada apa yang Tuhan firmankan, aku melakukan yang aku bisa. Ya Tuhan, ini sudah pagi, berarti waktunya aku kerja. Berarti harus siap-siap untuk berangkat bekerja. Aku harus bekerja di rumah dengan maksimal. Kalau aku sudah berjuang mati-matian, aku berkata, Tuhan akan melakukan yang aku tidak bisa lakukan. Itu namanya pasrah penuh, taat. Kesimpulannya,
Bagaimana cara menyenangkan hati Tuhan? Yang pertama, ayo berani bersaksi kepada siapa? Siapapun juga yang kita hadapi, yang kita temui, mungkin keluarga dekat kita, mungkin teman kerja kita, mungkin sahabat di kuliah kita, dan famili jauh kita. Rendah hati kepada perintah Tuhan. Orang yang sombong dilaknati. Allah menentang orang yang sombong, tetapi memberikan penghiburan, memberikan berkat kepada orang yang rendah hati. Dan yang ketiga, taat. Maukah kita menyenangkan hati Tuhan? Kalau memang kita mau, kita tahu Tuhan memberikan berkat-berkat, mukjizat demi mukjizat. Apa yang kita tahu, apa yang kita bisa, ayo kita kerjakan. Menyaksikan cinta Tuhan, menyaksikan Tuhan sudah menyelamatkan aku, dan belajar Tuhan, ini hatiku seringkali sombong, ampuni Tuhan, ampuni, aku tidak mau sombong karena aku tahu kalau aku sombong Tuhan tidak suka dengan aku, dan aku belajar taat. Saya undang para pemuji dan pemusik, kita akan memujikan nama Tuhan. Tuhan, ku mau menyenangkanmu dengan apapun juga yang bisa kita perbuat. Kalau kita mau taat, kita mau rendah hati, mukjizat Allah ditunjukkan seperti kepada Naaman. Sakitnya apa? Kusta. Saat itu sakit yang betul-betul menjijikan dan tidak ada obatnya. Tetapi kalau dia taat, mukjizat terjadi. Haleluya. Tuhan, aku rindu menyenangkan hatimu terus.
dan ikrar kami Tuhan, aku menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan, sehingga aku belajar taat sampai garis akhir hidup kami. Sebentar kami ingin mempersembahkan persembahan kami yang terbaik. Tuhan menerima, Tuhan memberkati secara luar biasa, karena benar-benar ini adalah anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sama-sama kita persiapkan persembahan. Tentunya semua kemuliaan bagi Tuhan. Amin. Kita pujikan lagu ini bersama-sama. Jangan lelah mempersiapkan hati.
Kita semua diberkati hari ini, amin. Bapak Ibu Saudara-saudari, sekarang mari bersama-sama kita satukan hati kita di dalam doa. Bapak, saat ini secara khusus Tuhan, kami menyatukan hati kami di akhir ibadah ini Tuhan, untuk kami mau berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia yang tercinta. Kami tahu Tuhan, apapun yang terjadi atas bangsa ini, kedaulatan Tuhan ada atas bangsa kami, kekuasaan tertinggi ada di atas Tuhan, di dalam nama-Mu saja Tuhan. Dan sebab itu Tuhan, kami mohon biarlah Tuhan pertobatan boleh terjadi atas bangsa kami, baik dari pemerintahan yang ada, rakyat yang ada, semua kami Tuhan, hujan pertobatan boleh terjadi atas bangsa kami. Dan Tuhan, biarlah Kau yang mengampuni setiap dosa dan pelanggaran kami. Dan kami mohon biarlah Engkau juga Tuhan yang memulihkan negeri kami Indonesia yang tercinta. Sebab sungguh kami yakin dan kami percaya Tuhan, Indonesia ada di dalam hati-Mu Tuhan. Hati-Mu ada atas bangsa kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Lindungi setiap kami anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan sungguh kekuatan-Mu, kekuasaan-Mu nyata atas setiap kami umat-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan sebentar Tuhan, kalau kami akan pulang, kami mau terima berkat-Mu. Mari bersama-sama Bapak Ibu Saudara-saudari, kita mau angkat kedua tangan kita mau terima berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari, pulanglah, jadilah garam dan terang dunia dimanapun kita berada. Jadilah berkat dimanapun Tuhan membawa kita berada. Dan terimalah berkat Tuhan, biarlah kasih daripada Allah Bapa, kecintaan anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus, penyertaan Roh Kudus selalu menyertai kita semua, mulai dari saat ini dan sampai selama-lamanya. Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Setiap kita terima berkat Tuhan, kita semua sama-sama katakan